Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Dharma Bakti, kita lanjutkan pembahasan kita di hari ini, yaitu kita membahas masalah sikap ikhlas, sabar dan pemaaf. Silakan bisa dibuka juga di buku paket yang sudah diberikan ya, untuk bisa melihat materinya. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. Di sini ada ayat Quran ya dan hadis. Jadi kita akan membahas di ayat Al-Quran terlebih dahulu, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 146, kemudian Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134. Yang mana An-Nisa ini menjelaskan tentang ikhlas, Al-Baqarah tentang sabar, dan Ali Imran tentang pemaaf. Kita lihat surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Itu bunyi dari ayat surat An-Nisa ayat 146. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu di surah Ali Imran ayat 134, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kahziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun kandungan dari surah An-Nisa ayat 146, yaitu Allah akan memberikan pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga ya. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah tanpa adanya rasa pamrih dan ria atau pamer, karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Jadi surah An-Nisa ini menjelaskan tentang
keikhlasan, ya, bagaimana kita untuk ikhlas dalam beramal agar apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan surah Al-Baqarah ayat 153, yang pertama Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyatakan Allah dalam mengatasinya. Ya. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebaikan hidup dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Ini tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran yang Allah perintahkan kepada kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita manusiawi, ya, anakku sekalian, pasti punya rasa marah, rasa kesal, ya, rasa keluh, ya, mengeluh. Karena sabar ini sangat luar biasa sekali, ya. Beruntung orang-orang yang bisa bersikap sabar, ya, baik dalam segala hal, baik ketika dia sedang diuji oleh Allah maupun sedang dalam diberikan kebahagiaan, ya, harus bisa sabar juga, ya, seperti itu. Nah, kemudian kandungan surah Ali Imran ayat 134 adalah orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Ini ayat yang sangat luar biasa yang menghimbau kepada kita harus bisa memberikan maaf. Apabila kita memang dizolimi oleh orang lain, kita harus memaafkan kesalahan mereka kepada kita, ya. Kita harus mampu menguatkan diri kita meskipun apa yang telah mereka lakukan kepada kita membuat kita sakit, membuat kita kecewa, tapi tidak ada yang lebih baik lagi selain memberikan maaf kepada mereka. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan insya Allah menjadikan amal ibadah untuk kita semua, ya. Kemudian perilaku ikhlas menurut bahasa itu tulus hati, ya. Langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya, yang pertama menghadirkan sikap muraqabah, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah, mengambil hikmah dari setiap balasan dan atas perilaku, banyak berzikir, takut murka Allah, dan memperbanyak ibadah sirri, tersembunyi. Jadi kalau kita ibadah nggak usah dipamer-pamerin sama orang lain, ya, gitu. Cukup kita dan Allah yang tahu. Yang kedua tentang sabar dan pemaaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memaafkan, dan orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, sabar dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan, sabar dalam kesulitan menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Anak-anakku sekalian, apa yang telah kita paparkan tadi mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, pelajarannya, bahwa kita seorang muslim harus bisa menerima keadaan yang telah Allah berikan kepada kita dengan ikhlas dan sabar, serta memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, berbuat zalim kepada kita, dan insya Allah itu semua menjadikan untuk kita amal ibadah yang sangat luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Kita ketemu di waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.